Ini penelitian yang menarik banget. Gue sengaja nggak tampilin visualnya karena visualnya itu bentuknya rumus-rumus. Tapi nggak perlu sampai rumus lah. Ini diceritain aja juga orang pasti ngerti. Ada aja ulahnya orang luar negeri. Dari zaman dulu, dari tahun 1900-an mereka suka banget neliti yang aneh-aneh. Mereka tuh pikirannya maju dan kita harus banyak belajar dari mereka. Tahun 1954, ada laki-laki namanya Paul Fitts. Dia bikin hukum namanya Fitts Law. Hukumnya sederhana banget. Harusnya ada rumusnya, tapi nggak usah pakai rumus ribet. Kita pakai cara jalanan aja. Apapun yang mudah dicapai, semakin cepat dipilih. Hukum dia sederhana banget. Apapun yang semakin mudah dicapai, semakin cepat dipilih. Hukum dia ini biasanya diterapin kalau di zaman sekarang sama desainer UI UX website, aplikasi, dan segala macam. Contoh, ada tombol add to cart-nya Shopee, atau Tokopedia, atau TikTok Shop, semua sejenis itu, add to cart itu masukin ke keranjang, itu pasti diposisiin besar, menonjol, dan deket jempol. Semakin mudah dicapai, semakin cepat dipilih. Jadi posisi-posisi tombol, kalau kita pakai aplikasi, sosmed, dan segala macam, semua posisi tombol tuh diperhatiin mana yang lebih deket jempol, dan orang biasanya klik mana dulu, abis itu klik mana. Apapun harus dibikin semakin mudah. Jangan bertele-tele buat customer, buat pelanggan. Misalnya yang lain, nonton Netflix. Baru nonton episode 1. Dia nggak nunggu kita pencet lanjut episode, enggak. Kita cukup diemin aja. Kalau episode 1 udah selesai, dia loading kayak sekitar 3 detik, 4 detik, langsung lanjut episode 2. Dia nggak bikin kita nunggu. Oke, harus pencet play lagi. Pencet play lagi, ngapain? Padahal cuma pencet play doang aja, dia kurangin lagi, dia reduksi. Karena pokoknya apapun yang bikin pengalaman customer itu jadi lebih panjang, dipotong. Harus lebih pendek, harus lebih singkat. Jangan bertele-tele, jangan ribet. Atau misalnya gini, yang paling sering saya pribadi pakai, fiturnya Gojek yang pesan lagi. Pesan lagi itu fitur gini. Kalau biasanya agak malam kita suka makan martabak pecenongan misalnya. Dia udah tahu nih, kita udah pesan ini berkali-kali. Mungkin in total dalam 6 bulan terakhir kita udah pesan 6 kali atau 5 kali atau 3 kali. Kita pesan selalu martabak, coklat, kacang. Kalau saya tuh martabaknya saya bikin setengah-setengah. Setengahnya keju doang, setengahnya coklat, kacang, wijen, segala macam. Saya nggak suka yang dicampur, jadi saya suka setengah keju, setengah coklat, kacang, wijen, dan segala macam. Saya cuma pesan itu doang sama satu lagi tipker yang tipis keringnya. Selalu pesannya juga ke alamat rumah saya. Dan selalu jam-jam segitulah, jam-jam malam tuh, jam-jam dimana kita bilang, waduh, saya mau diet, saya nggak mau makan malam. Tiba-tiba pesannya martabak. Nah, dia udah ada fitur pesan lagi. Jadi kita baru buka nih, jam-jam 7 aja yang kita buka. Udah ada tuh fitur pesan lagi, ada beberapa opsi tuh pesan lagi. Karena saya suka pesan jasuke, jagung susu kejunya McDonald tuh. Jadi, fitur pesan lagi tuh mempermudah orang. Jadi, udah ada nih tokonya, alamat kirim, udah ada menu kita. Jadi cuma tinggal kita klik. Kalau kita mau ganti-ganti dikit, bisa kita tinggal ganti dikit. Tapi kalau kita nggak mau ganti sama sekali, klik pesan lagi, langsung check out udah selesai. 2 klik, bayangin. Klik pesan lagi, check out udah selesai. 2 klik. Itulah kenapa segala sesuatu harus dibikin semakin mudah. Jadi sebisa mungkin kalau kita misalnya punya form, kan kita suka begitu tuh. Oke, sebelum pakai jasa kami isi form dulu. Jangan dibikin, tolong jangan yang bertele-tele gitu. Contoh, banyak banget bisnis secara bertele-tele minta data. Nomor KTP. Soalnya ini buat ya memang secara legal kita butuh data KTP, minta alamat. Jadi orang baru mau jadi pelanggan baru harus isi nama lengkap, nomor KTP, alamat, tanggal lahir, segala macam. Padahal sesederhana minta KTP saya foto, udah selesai. Itu coba lihat hotel. Kalau kita mau masuk ke hotel, dia kagak nanyain, Bapak alamatnya di mana ya Pak? Bapak ini lahirnya tanggal berapa? Udahlah, kan semua ada di KTP. Ya udah kasih aja KTP-nya. Terus kita fotokopi, kalau nggak fotokopi ribet pakai mesin fotokopi, ada handphone, tinggal difoto. Pakai aplikasi scanner udah selesai.
Cuman kita tuh demen aja ngerepotin orang gitu, nggak mau ngerepotin diri sendiri. Kan bisa kita yang catetin. Kita aja yang catetin. Kita yang catetin namanya dia, kita yang catetin nomor KTP dan semua informasi. Paling hal-hal yang nggak ada apa, misalnya kita butuh WhatsApp atau sosial media atau apa, kita tanya baru yang nggak ada di KTP. Jadi bikin misalnya 60 seconds rule. Kalau orang datang ke resepsionis kita, 60 detik aja, jangan lama-lama. Kalau bisa bahkan, ibu duduk saja bu, nggak usah berdiri di resepsionis, ibu duduk, nanti kami yang menghampiri ibu. Kita udah bawain tuh boardnya, papan, udah kita jepitin formnya, dan yang nggak penting-penting nggak usah diisiin, nanti kita yang isiin aja. Ibu tinggal kasih KTP, kita salin datanya, kan sama persis datanya juga. Jadi kalau minta form itu kita coba pikir ada gak cara yang lebih cepat, dan jangan pernah ngumpulin informasi yang kita nggak pakai. Saya paham, banyak banget bisnis suka ngumpulin email orang. Ini bisnis udah jalan 13 tahun, saya tanya, Bu, Pak, ini udah kumpulin email banyak nih, database email ada 10.000. Pernah gak dia apa-apain? Enggak. Kenapa enggak? Ya soalnya customer kita nggak main email. Ya kalau Pak Adit kasih strategi pakai email, ya menurut saya itu nggak relevan ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa di formnya Bapak Ibu suruh customer isi email? Udah kagak dipakai, bilangnya kagak relevan, dia jangan dimintain. Kecuali Bapak Ibu bilang, iya nanti saya pengen pakai email marketing gitu misalnya. Lah ini kan enggak. 13 tahun nggak dipakai, pas kita mau utilisasi, Bapak Ibu bilang, soalnya customer kita emang nggak pakai email. Ya emang mereka nggak pakai email. Mereka pakainya mungkin WhatsApp dan segala macam, pakai sosmed. Tapi mereka mungkin nggak pakai email. Mungkin untuk konteks bisnis Bapak Ibu nggak pakai email. Ini nggak usah diminta emailnya, buat apa? Jadi mintalah hanya data yang penting. Apalagi kalau misalnya dia udah pernah ngisi nih data di tempat kita. Saya mau dong pakai jasa kamu. Oh ya, boleh, silakan ya, kirim ini, ada nama, nomor telepon, ada alamat, ada segala macam. Udah isi, udah kita isiin, udah kirim KTP, udah segala macam. Pas pakai jasa kedua minggu depan disuruh isi yang sama. Buat apa itu? Biar apa? Biar karyawan yang kita gaji kerjanya lebih sedikit begitu? Kan udah tahu dong harusnya. Tapi Pak, kita belum ada sistem yang hebat, kita belum ada sistem yang ada nomor kode pelanggan. Pakailah nomor telepon dia itu jadi kode pelanggan. Mana ada orang nomor teleponnya sama sih? Nomor telepon dia itu jadi kode pelanggan. Jadi pertama yang suruh dimasukin jangan nama dulu. Kalau nama misalnya Siti. Siti kan banyak, Siti mana? Budi mana? Tapi kalau ada nomor handphone, itu nomor pelanggan. Udah itu nomor ID customer, nomor handphone aja. Mana mungkin sih nomor handphone dia bisa sama orang lain, nggak mungkin. Dan juga dia nggak mungkin setiap kali mau pakai jasa kita ganti-ganti nomor telepon. Udah nomor telepon itu jadi nomor pelanggan. Jadi kalau dia udah isi nomor telepon terus udah ada di data kita, nggak usah lagi minta ulang datanya, ulangin lagi buat apa? Banyak banget cara-cara murah, nggak pakai sistem segala CRM segala, nggak usah sampai begitu. Kadang-kadang hal sederhana pakai Excel aja udah bisa. Cuman kadang-kadang kita pengen ngerepotin aja gitu. Supaya karyawan kita tuh kerjanya lebih sedikit, pelanggan kita yang kerjanya lebih banyak. Jadi kalau kita mau bayangin, jangan bayangin dari sudut pandang kita, bayangin dari sudut pandang sebagai pelanggan. Kalau kita jadi pelanggan, dari awal nih kita kontekan. Kita maunya apa? Pasti kita nggak mau dilempar-lempar kan? Kita lihat Google-nya ada nomor telepon. Kita telepon katanya hubungin sosmed aja buat booking. Kita buka sosmednya. Disuruh klik yang link tree-nya. Kita klik link tree-nya, larinya ke WhatsApp. WhatsApp kita klik, ini WhatsApp pusat. Dari WhatsApp pusat kalau kita mau booking, kita disuruh pilih dulu isi data, abis itu kita suruh pilih mau cabang mana. Abis itu nanti kita dilempar lagi ke nomor telepon cabang. Kita kontak cabang, nggak diangkat, nggak dibales. Kita kontak lagi pusat. Kata pusat, tungguin aja nanti pasti dibales. Terus cabang, udah kita kontak lagi cabangnya. Ternyata admin 1 beda sama admin 2 kalau shift pagi sama shift malam. Kita udah kasih data ke shift pagi. Dia nanya lagi di shift malam, ibu mau pesen buat apa? Ya ini mas saya nggak jadi pesen. Artinya kita tuh jangan lempar-lempar orang bikin bertele-tele. Kita coba jadi customer. Kita maunya apa sih? Simple. Saya mau booking lewat DM bisa. Mau saya lewat telepon bisa. Mau saya booking lewat, lihat Bluebird. Kita mau pesen Bluebird nih. Mau pakai aplikasi. Mau pakai call center. Mau pakai Gojek. Mau pakai apa aja bisa. Jadi jangan terlalu fokusnya. Tapi nanti operasional kaminya yang ribet. Nah coba pilih. Kita mau sedikit lebih ribet di operasional, tapi mempermudah pelanggan, atau kita bikin aja pelanggannya ribet supaya operasional kita mudah. Bapak Ibu,
Kalau kita ini nggak punya kekuatan yang luar biasa, aset yang besar, kita sedikit lebih ribet nggak apa-apa. Yang penting pelanggannya lebih mudah. Semua hal yang pelanggan sentuhan sama kita, dari website, dari IG, dari WhatsApp, dari datang pertama kali, dari dia buka pintu, dia dorong atau dia tarik atau pintunya dibukain, dari dia turun mobil dipayungin atau enggak, semuanya itu namanya touch point. Dan semua touch point harus mulus, harus mulus. Jadi jangan ada loading website 1 menit, jangan ada balas WhatsApp 2 menit, 5 menit. Kalau bisa balas WhatsApp langsung dia tanya langsung balas. Sekarang murah AI buat chatbot yang ngebalas begitu aja paling cuma sejutaan sebulan. Jadi nggak ada alasan, apalagi kalau 2 jam. Udah 2 jam cuman, halo kakak, balasnya begitu doang lagi. Kita udah tanya nih, 2 jam nunggu, abis itu dia bilang, halo kakak, abis itu kita dihilangin lagi. Dia balasnya lagi 15 menit lagi. Siapa yang mau nanya kayak begini? Jadi, bikin touch point, semua touch point customer harus mudah. Itu fit slow dan ini guerrilla marketing.